Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia. Setiap kali kita membuka ponsel, hanya dalam hitungan detik kita sudah terhubung dengan dunia yang tampak tanpa batas. Kita melihat wajah-wajah bahagia, momen-momen sempurna, dan pencapaian luar biasa yang dibagikan oleh orang lain. Namun di balik semua itu, ada realitas yang seringkali tersembunyi. Realitas tentang bagaimana media sosial diam-diam merusak kesehatan mental kita. Awalnya, media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, mempererat hubungan, dan memberi wadah berekspresi. Tapi seiring berjalannya waktu, fungsi utamanya mulai bergeser. Kini, ia menjadi cermin palsu yang memantulkan kehidupan ideal dan seringkali membuat kita merasa tidak cukup. Saat melihat orang lain liburan, bahagia bersama pasangan, sukses dalam karier, atau tampil sempurna, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kita mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Atau apa yang salah dengan aku? Dan perlahan, rasa iri, cemas, rendah diri, hingga depresi mulai menyusup ke dalam pikiran. Salah satu dampak buruk utama dari penggunaan media sosial adalah meningkatnya kecemasan sosial. Kita jadi terlalu peduli pada apa yang orang lain pikirkan. Kita mengedit foto agar terlihat sempurna, menulis caption agar terdengar bijak atau lucu, dan menunggu notifikasi likes dan komentar seperti menunggu pengakuan bahwa kita layak. Ketika tidak ada respon sesuai harapan, kita merasa gagal. Padahal dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Harga diri kita seharusnya tidak bergantung pada validasi digital. Selain itu, media sosial menciptakan ilusi koneksi. Kita punya ratusan, bahkan ribuan teman dan pengikut, tapi tetap merasa kesepian. Karena apa yang terjadi di layar bukanlah hubungan yang mendalam. Percakapan singkat, emoji, dan reaksi cepat tidak bisa menggantikan tatap muka, pelukan, atau kehadiran yang sesungguhnya. Akibatnya, banyak orang merasa kesepian meski tampak aktif bersosial di dunia maya. Fitur-fitur yang dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama di aplikasi, seperti scroll tak berujung, notifikasi real-time, dan algoritma yang memanjakan preferensi kita, sebenarnya bisa membuat kita kecanduan. Otak kita dipenuhi dopamin setiap kali mendapat like atau komentar, menciptakan siklus adiksi yang sulit dihentikan. Dan seperti kecanduan lainnya, hal ini berdampak pada kesehatan mental, gangguan tidur, penurunan produktivitas, dan munculnya stres kronis. Lebih dari itu, media sosial memperkuat budaya perfeksionisme. Orang-orang hanya menampilkan sisi terbaik dari diri mereka, menyembunyikan kekurangan dan menutupi luka. Ini menciptakan standar yang tidak realistis. Kita merasa harus selalu bahagia, selalu sibuk, selalu produktif. Tidak ada ruang untuk lelah, marah, gagal, atau sekadar menjadi manusia biasa. Padahal, justru dalam ketidaksempurnaan itu kita menemukan keaslian dan kedalaman. Konten negatif, berita palsu, ujaran kebencian, dan perdebatan tiada akhir di kolom komentar juga bisa membebani mental. Kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga korban dan pelaku dalam dinamika digital yang semakin agresif. Ketika setiap opini bisa diperdebatkan, setiap langkah bisa dikritik, dan setiap ekspresi bisa disalahartikan, kita mulai hidup dalam tekanan untuk menyenangkan semua orang, sesuatu yang mustahil. Remaja dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Di usia di mana identitas masih dibentuk, media sosial dapat memengaruhi persepsi diri secara ekstrem. Banyak dari mereka mengalami penurunan harga diri, gangguan makan, hingga munculnya keinginan menyakiti diri sendiri karena merasa tidak cukup baik seperti yang mereka lihat di internet. Dan sayangnya, algoritma media sosial tidak membedakan siapa yang melihat konten berbahaya. Selama konten itu populer, ia akan terus disebarkan, tak peduli dampaknya. Berbagai gangguan kognitif juga muncul akibat paparan media sosial yang berlebihan. Salah satunya adalah attention deficit atau kesulitan mempertahankan fokus, karena otak kita terbiasa menerima rangsangan cepat dan singkat. Kita mulai kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan tugas panjang tanpa terganggu. Selain itu,
decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan juga sering terjadi. Karena terus-menerus harus memilih konten, mana yang akan dilihat, dibaca, atau dilewati. Ditambah lagi dengan cognitive overload, otak kita kewalahan oleh informasi yang terlalu banyak dalam waktu singkat, membuat kita mudah lelah secara mental dan emosional. Ada pula fenomena FOMO, fear of missing out, rasa takut tertinggal atau tidak terlibat dalam sesuatu yang sedang terjadi, yang menyebabkan stres dan gangguan tidur. FOMO bisa berkembang menjadi social comparison bias, di mana seseorang tidak hanya membandingkan diri dengan orang lain secara konstan, tetapi juga merasa tidak pernah cukup baik dalam semua aspek hidupnya. Bahkan, paparan terus-menerus terhadap konten tertentu bisa memicu distorted memory atau ingatan yang terdistorsi, di mana seseorang mulai meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, hanya karena sering melihat narasi itu di media sosial. Tidak hanya itu, efek jangka panjang dari gangguan kognitif akibat media sosial dapat mengarah pada penurunan kemampuan berpikir kritis. Ketika informasi dikonsumsi secara pasif dan berulang, kita cenderung menerima tanpa mempertanyakan. Proses berpikir reflektif menjadi tergantikan oleh respons instan, dan ini dapat mengurangi kapasitas intelektual kita dalam jangka panjang. Akibatnya, kita menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh opini orang lain dan sulit membentuk pandangan yang orisinal. Kelelahan mental yang terus-menerus juga berdampak pada kemampuan kita untuk membina hubungan interpersonal yang sehat. Ketika perhatian terpecah, empati berkurang. Kita menjadi lebih mudah tersinggung, kurang sabar, dan cepat bereaksi negatif terhadap hal-hal kecil. Hal ini memperburuk kesehatan mental dan kualitas hidup secara umum. Namun semua ini bukan berarti kita harus sepenuhnya meninggalkan media sosial, tapi kita harus bijak menggunakannya. Harus sadar bahwa apa yang terlihat di layar bukan keseluruhan cerita. Harus mampu membatasi waktu, menyaring konten, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas di luar dunia digital. Kesehatan mental adalah fondasi dari hidup yang bermakna. Jika media sosial mulai menggerogotinya, maka sudah saatnya kita bertanya, siapa yang seharusnya mengendalikan siapa? Apakah kita yang mengendalikan teknologi, atau teknologi yang telah mengendalikan kita? Kita semua layak merasa cukup, layak merasa berharga tanpa perlu validasi, layak merasa damai meski tidak selalu tampil sempurna. Dan semua itu dimulai dengan keberanian untuk hadir sepenuhnya di dunia nyata dengan diri yang apa adanya. Maka, mari kita belajar kembali menjadi manusia. Manusia yang mampu tersenyum tanpa harus diabadikan. Manusia yang mendengarkan, bukan hanya bereaksi. Manusia yang berani meletakkan ponsel, menatap sekitar dan berkata, "Aku hidup di sini, sekarang." Dan itu sudah cukup. Jika kamu merasa tertekan, tidak sendiri. Jika kamu merasa kehilangan arah, kamu masih bisa kembali. Media sosial bisa menjadi alat, tapi jangan biarkan ia menjadi penjara. Karena kebebasan sejati ada di luar layar, ada di hatimu yang tenang, pikiranmu yang jernih, dan hidupmu yang dijalani dengan sepenuh kesadaran. Dan itulah langkah awal untuk menyembuhkan diri, untuk kembali menemukan makna, untuk hidup, bukan sekadar terlihat hidup. Ingatlah, tidak semua yang bersinar di layar adalah cahaya. Kadang itu hanya pantulan dari luka yang dibungkus dengan filter. Dan kamu tidak perlu jadi sempurna untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu hadir, utuh, dan sadar. Itulah kekuatan sesungguhnya di zaman yang terus mencoba mengalihkan perhatianmu dari dirimu sendiri. Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri, pada ketenanganmu, dan pada masa depan yang lebih sehat secara mental. Media sosial bukan musuh, tapi jika kita tidak bijak, ia bisa mengambil lebih dari sekadar waktu. Ia bisa mencuri kedamaian kita. Maka hari ini, berikan hadiah kecil untuk dirimu, ambil jeda, letakkan ponselmu, tarik napas dalam, dan hadir sepenuhnya. Lihat sekeliling, dengar suara nyata, rasakan napasmu sendiri. Karena disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Jika video ini menggetarkan hatimu, jangan ragu untuk berbagi. Bantu orang lain juga menemukan kesadarannya. Klik like jika kamu merasa tercerahkan, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan konten yang menyejukkan, bukan yang membuatmu merasa kurang.
Dan sebelum kamu pergi, tulis di kolom komentar. 1. Hal kecil apa yang ingin kamu ubah mulai hari ini? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, dan tetaplah menjadi manusia yang utuh, meski dunia maya terus mencoba memecah fokusmu.